Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah sekalian, hafizakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan di malam ini kembali kita dipertemukan oleh Allah SWT. Alhamdulillah kita bisa sama-sama belajar, melanjutkan kajian rutin kita. Dan insya Allah malam ini kita menuntaskan bagian akhir dari buku Mujmal Usul Ahli Sunnah wal Jamaah fil Aqidah. Tadi bahasan khoso isu Ahli Sunnah wal Jamaah atau karakteristik sifat-sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini bahasan terakhir dari buku Mujmal Usul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi setelah menjelaskan beragam bahasan, kemudian sampai di penghujung masuk ke bahasan apa ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang dengan ciri-ciri itu kita bisa membedakan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan yang lain. Bagi kita yang belajar materi ini sekali lagi untuk bekal kita. Materi ini sekali lagi adalah untuk panduan bagi kita yang ingin betul-betul menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan bukan tujuannya adalah untuk mengelompok-ngelompokkan orang, kemudian mengeluarkan orang dari Ahlus Sunnah, dan tidak memasukkan orang ke dalam Ahlus Sunnah. Nah, bahasan yang kedua itu memasukkan dan mengeluarkan, biarlah itu digarap atau dibahas, dikaji, diulas oleh para ulama yang kompeten. Tapi bagi kita secara pribadi, target utama kita dengan belajar ini adalah kita jadi mengerti bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sesungguhnya. Karena pengakuan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak cukup hanya dengan pengakuan lisan atau mengklaim saya Ahlus Sunnah wal Jamaah, kami Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan kita yang belajar materi ini pun bisa saja mengklaim, tetapi semua klaim apapun bentuknya, maka ujungnya jelas diukur dengan apakah klaim tersebut benar-benar menggambarkan hakikat sesungguhnya. Apakah klaim tersebut benar-benar menggambarkan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu pengantar untuk supaya kita bisa memahami bahasannya. Selanjutnya, kita masuk pada bahasan di nomor 3 dari ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah yang begitu banyak. Nah, kita masuk ke yang ketiga, yaitu al-ittiba'u wa tarkul ibtida'i. Al-ittiba'u wa tarkul ibtida'i. Al-ittiba artinya ittiba mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa tarkul ibtida'i dan meninggalkan bid'ah, wal ijtima'u wa nabdul furqati wal ikhtilafi fid din. Nah, al-ijtima' adalah bersatu, wa nabdul furqati dan nabzu artinya menghilangkan atau memberantas, minimalisir
Al-furqah, perpecahan, wal ikhtilafi fiddin, dan perselisihan dalam agama. Nah, ini bahasan kita di kesempatan malam ini. Jadi, di sini penulis yaitu Profesor Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Akal ingin menjelaskan kepada kita dua hal. Yang pertama, al-ittiba, bahwa ittiba, mengikuti. Maksudnya mengikuti siapa? Jelas mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Meneladani. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, demikian pula diperintahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ittiba, untuk meneladani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada begitu banyak dalil, ayat Quran, hadis, yang memerintahkan kepada kita untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu di antaranya yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat ke-31. Dalam surat Ali Imran ayat ke-31 Allah SWT berfirman, "Qul," katakanlah. Ini perintah Allah SWT kepada siapa? Kepada Rasulnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. "In kuntum," jika kalian, "tuhibbunallaha," mencintai Allah, "fattabi'uni," maka ikutilah aku. "Yuhbibkumullahu," niscaya Allah akan mencintai kalian. "Wa yaghfir lakum," dan akan mengampuni dosa-dosa. "Wa yaghfir lakum dzunubakum," dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu, dan Allah itu adalah zat yang ghafurun, maha pengampun, rahimun, maha penyayang. Di ayat ke-31 surat Ali Imran ini Allah SWT menegaskan, dan ayat ini oleh sebagian ulama dijadikan dalil bahwa bukti atau klaim bahwa kita adalah orang yang mencintai Allah, maka buktinya adalah ittiba, mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ini oleh Imam Ibnu Katsir dijadikan dasar untuk mengukur semua orang yang mengklaim cinta Allah. Hadhil ayatul karimah, ayat ini hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallah ta'ala. Sebagai pemutus, sebagai hakim yang memutuskan semua orang yang mengklaim cinta Allah. Walaysa huwa 'ala tariqatil muhammadiyah, dan dia bukan berada dalam cara atau tidak berada dalam tariqah, caranya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua orang bisa mengklaim, saya cinta Allah. Buktikan. Buktinya apa? Nah ini hatta ya. Fa innahu kadzibun fi da'wahu fi nafsil amr. Maka dia dikatakan sebagai orang yang berbohong ketika mengklaim cinta Allah tetapi tidak mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatta yattabi'a syar'al Muhammadi wad dinan nabawi, sampai mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan agamanya Nabi. Maksudnya agamanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fi jami'i aqwalihi wa ahwalihi, pada semua perkataan dan keadaannya. Lihat, fi jami'i aqwalihi wa ahwalihi, pada semua perkataan dan keadaannya. Artinya
Kalau kita mengklaim, saya ini cinta Allah, buktikan. Karena semua orang sedunia ini bisa mengatakan saya cinta Allah. Tapi untuk mengukur benar-benar cinta atau tidak, ada caranya. Salah satu yang paling nampak terlihat adalah dibuktikan dengan meneladani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini yang paling penting karena apa? Penjabarannya panjang dan banyak. Cinta Allah kemudian dibuktikan dengan mau nggak ikut syariatnya. Syariat mana? Syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengklaim cinta Allah, tetapi mau nggak tunduk pada larangannya. Ketika dilarang, mau mengatakan sami'na wa ta'na dan saya siap tunduk. Tidak akan melanggar ini dan ini. Mau nggak? Artinya, bisa nggak mengklaim? Dibuktikan dengan perbuatan dan ucapan. Dan Imam Ibnu Katsir sampai mengatakan fi jami'i aqwalihi wa ahwalihi. Pada semua perkataan dan keadaannya. Kita lihat Nabi SAW tidur, beliau punya cara tidur. Kemudian orang di luar Islam punya cara tidur. Nabi SAW punya cara makan, orang di luar Islam punya cara makan. Nabi SAW punya cara berpakaian, orang di luar Islam punya cara berpakaian. Nabi SAW punya cara memandang sesuatu, cara melihat sesuatu, cara menilai sesuatu, baik itu berhubungan dengan alam, kehidupan, aktivitas manusia, semuanya diukur dengan klaim ini. Jadi semua kita bisa mengklaim. Tapi lagi-lagi klaim itu perlu bukti. Sama seperti kalau misalnya yang paling gampang kalau ada orang mengaku, saya cinta dengan seseorang. Itu semua orang sedunia pun bisa mengatakan itu. Tapi biasanya cinta itu ada buktinya. Nah, buktinya apa? Nah, buktinya yaitu diwujudkan dengan beberapa hal, sama seperti kalau misalnya seorang anak cinta kepada orang tuanya. Apa buktinya? Orang tua cinta pada anaknya. Apa buktinya? Sebab kalau cuma mengklaim tapi tanpa dibarengi dengan bukti, orang akan mengatakan ini bohong. Klaim seperti itu bohong. Semua kita akan diperlakukan dengan cara yang sama. Nah, maka termasuk kita yang belajar, kita yang ngaji, tidak boleh dan tidak bisa merasa bahwa kita ini sudah merasa aman, sudah merasa cukup, bahwa saya ini sudah ikut kajian. Oh enggak. Ikut kajian itu bagian dari upaya. Tetapi tidak serta-merta bahwa orang ikut kajian tertentu berarti sudah aman. Tidak. Berarti sudah ittiba. Oh, belum. Kan kita baru dapat materinya, baru dapat teorinya. Mari kita buktikan dengan praktek. Kita buktikan dengan praktek bahwa kita mengikuti Rasul. Buktikan bahwa kita cinta kepada Allah. Hadis yang lain, tadi ayat Quran, dalil yang lain selain ayat ini, dan ini disebutkan juga oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dalam tafsir ayat ke-31 surat Ali Imran, beliau lalu menyebutkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, man amila amalan, siapa yang melakukan amalan, laisa alaihi amruna, yang urusan agama kita ini tidak berada di dalamnya. Artinya mengamalkan ajaran agama, diklaim sebagai bagian dari ajaran agama, tetapi tidak ada contohnya, tidak ada petunjuknya, tidak ada tuntunannya dalam agama kita. Maka apa? Fahuwa raddun, maka amalan tersebut akan tertolak. Sholat tidak dengan cara yang diajarkan Nabi SAW. Padahal beliau SAW telah bersabda, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Puasa juga ada cara Nabi SAW. Zakat ada caranya. Haji,
Nabi SAW menyatakan, khudhu anni manasikakum. Ambillah manasik haji kalian dariku, dari Nabi SAW. Kita mau berhaji secanggih apapun, sebagus apapun, kalau tidak mengikuti tuntunan, ya sia-sia, capek. Ada yang capek, udah capek mengerjakan, salah lagi. Kan rugi. Sudah capek mengerjakan, tapi ternyata salah. Karena tidak mengikuti tuntunan. Ada ya tuntunan yang berhubungan dengan waktu, tempat, jumlah, cara, niat. Pokoknya semua yang berhubungan dengan tuntunan apapun, maka kita kerjakan. Itulah yang dinamakan dengan ittiba. Dan watarkul ibtida. Dan jadi prinsip ahlu sunnah wal jamaah meninggalkan segala bentuk bid'ah. Nabi SAW sudah mengajarkan tuntunan. Maka jangan sampai kita meninggalkan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini poin yang ketiga, al-ittiba'u wa tarkul ibtida. Jadi al-ittiba'u wa tarkul ibtida. Ittiba dan menjauhi segala bentuk bid'ah. Nah, kemudian wal ijtima'u wa nabzul furqati wal ikhtilafi fid din, ini berhubungan dengan persatuan. Jadi ahlus sunnah, jadi mengikuti sunnah Nabi SAW wal jamaah. Nah, jamaahnya itu adalah bagaimana semangat menyatukan itu menjadi karakter, menjadi sifat. Dan bukan semangat berpecah. Semangat untuk menyatukan. Semua cara untuk bisa menyatukan umat, menyatukan kaum muslimin, diupayakan sebisa mungkin, dan semangat untuk memberantas segala bentuk perpecahan nanti kita hindari. Ada bentuk perpecahan yang disebabkan karena ucapan, ujaran, perilaku, sikap yang bisa merusak, maka kita antisipasi. Nah, ini prinsip atau menjadi ciri ahlus sunnah wal jamaah. Al-ijtima' wa nabzul furqah. Jadi semangat untuk menyatukan. Yang namanya semangat untuk menyatukan itu artinya kita harus siap dengan melihat perbedaan yang ada dalam batas-batas yang dibenarkan dalam syariat. Oleh karena itu, orang yang belajar manhaj ahlus sunnah wal jamaah sebenarnya orang yang berada pada tingkat kematangan beragama pada level tertentu. Nah, tingkat kematangan. Karena apa? Karena dia sudah bisa melihat bahwa ada perbedaan-perbedaan yang tidak menyebabkan orang keluar dari Islam. Tidak menyebabkan orang keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Contohnya misalnya, perbedaan dalam masalah-masalah fikih. Nah, perbedaan seperti ini, perbedaan yang sejak dulu, sejak lebih dari 1000 tahun yang lalu, sudah pernah terjadi. Dan bahkan sebagian yang kita bahas sekarang sebagai perbedaan, dari lebih dari 1000 tahun yang lalu, ulama sudah berbeda pendapat. Imam 4 mazhab misalnya, berbeda pendapat dalam beberapa hal. Dan kita bisa memaklumi itu. Kalau seandainya itu terjadi sekarang, karena apa? Para imam sejak dulu sudah pernah berbeda. Lalu bagaimana sikap yang kita lakukan? Ikuti para imam-imam tersebut. Para imam tersebut berbeda pandangan, berbeda pendapat, dan biasa aja, akur. Tidak bermusuhan, tidak bertengkar, tidak ribut, lalu apalagi kemudian sampai dengan muncul sikap-sikap yang
di luar batas kewajaran. Sama sekali tidak. Sikap yang muncul, sikap saling menghargai. Misalnya, subuhnya pakai kunut apa enggak? Ada yang pakai kunut dan ada yang tidak pakai kunut. Yang pakai kunut dan yang tidak pakai kunut, semuanya ahlus sunnah wal jamaah. Masalah kunut subuh. Artinya, mereka semua masih dikategorikan sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Tidak keluar dari lingkaran ahlus sunnah wal jamaah. Tarawih. Berapa jumlah rakaat sholat tarawih? Baik yang 11 maupun 23, semuanya ahlus sunnah wal jamaah. Karena imam 4 mazhab yang pernah melakukan itu semua, atau murid-murid dari imam 4 mazhab, mereka ahlus sunnah wal jamaah semua yang melakukan hal tersebut. Demikian pula perbedaan-perbedaan fikih lainnya. Yang tentu panjang kalau mau kita sebutkan daftar perbedaan-perbedaan pendapat. Nah, berbeda dengan perbedaan itu dalam prinsip-prinsip agama. Nah, kalau ini memang harus dijauhi, dihindari. Misalnya, prinsip itu berhubungan dengan Al-Quran. Nah, itu masuk dalam ikhtilaf fiddin. Prinsip-prinsip dalam agama. Misalnya, meyakini bahwa Al-Quran yang sekarang ini ada sudah tidak relevan dengan zaman. Dan Al-Quran bisa direvisi. Al-Quran bisa ditambahi dan bisa dikurangi. Al-Quran yang sekarang ini ada perlu disesuaikan dengan zaman kita sekarang. Sehingga ada ayat-ayat yang harus dihapus dan ada ayat yang harus ditambahkan. Nah, kalau sampai di sini, ini masuk dalam ikhtilaf fiddin yang dilarang dan diharamkan. Dan orang bisa keluar, bukan cuma dari ahlu sunnah wal jamaah, bisa keluar dari Islam. Kalau sampai meyakini bahwa Quran yang sekarang ini ada, sudah tidak relevan lagi dengan zaman, Quran yang sekarang ini ada tidak asli lagi dan harus diubah, harus ditambahi, harus dikurangi, harus direvisi, harus diedit, maka ini semua adalah bentuk penyimpangan. Orang kalau meyakini itu bukan hanya keluar dari Ahlus-Sunnah wal Jamaah, keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Saya tidak membicarakan buzzer atau saya tidak membicarakan orang-orang tertentu karena nanti akan panjang kalau menyebutkan daftar nama. Tapi siapapun yang meyakini itu bisa keluar dari Islam. Bukan keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah saja. Makanya Majelis Ulama Indonesia punya prinsip dalam menilai aliran sesat. Sesat yang ini resikonya sangat serius. Salah satunya adalah keyakinan terhadap Al-Quran. Kalau sampai meyakini Al-Quran yang sekarang ini ada, sudah tidak benar lagi Al-Quran yang ada ini palsu, aslinya bukan 30 juz, isi ayatnya salah, ada ayat yang harusnya dikurangi, harusnya ditambah, harusnya dihapus, harusnya. Nah, kalau sampai keyakinannya seperti ini terhadap Al-Quran, bisa keluar dari Islam. Bukan hanya, ya sekali lagi, bukan hanya keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kalau Al-Qur'annya tidak sama, kemudian nanti apalagi diteruskan Al-Qur'annya tidak sama, hadisnya tidak sama, kemudian dan seterusnya tidak sama. Nah, prinsip-prinsip agama seperti ini menyebabkan orang bukan hanya keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah pasti, tapi yang lebih mengkhawatirkan kalau sampai keluar dari Islam. Makanya kemudian ada bahasan tentang pembatal-pembatal keislaman. Salah satu pembatal keislaman apa? Salah satu pembatal keislaman adalah keyakinan terhadap Al-Quran. Keyakinan terhadap Al-Quran yang berbeda. Kalau sampai meyakini Al-Quran yang ada, sudah tidak asli. Al-Quran yang ada harus direvisi. Ayat yang ada harus ditambah. Ada ayat yang sekarang ini sudah tidak relevan dengan zaman, maka harus dihapuskan. Nah, jadi ikhtilaf, perbedaan
Kalau perbedaannya dalam prinsip-prinsip agama, nah ini termasuk yang masuk dalam bahasan akidah. Sehingga bisa menyebabkan orang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan bisa keluar dari Islam. Tetapi kalau perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan dalam yang diistilahkan oleh sebagian orang furu' atau diistilahkan dengan khilafiyah, maka yang seperti itu kita memaklumi dan itu tidak mengeluarkan orang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah apalagi Islam. Contohnya tadi sudah kita sebutkan, kita bisa berbeda pendapat tentang beberapa masalah fikih. Kalau kita sholat setelah i'tidal, apakah pada saat sujud tangan dulu atau lutut dulu? Baik yang tangan dulu maupun yang lutut dulu, semuanya masih dalam lingkaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kunut subuh, yang sholat tarawihnya dengan jumlah tertentu, kemudian yang banyak sekali perbedaan-perbedaan fikih yang kalau mau kita sebutkan, mulai dari bahasan toharoh. Kalau tayamum itu nepukkan ke tanahnya sekali apa 2 kali. Kemudian nanti ke bahasan wudhu. Apakah berwudhu dengan cara seperti ini dibenarkan atau tidak? Sebagian mengatakan begini, sebagian lagi mengatakan, dan begitu seterusnya. Kemudian masuk ke sholat, puasa, zakat, haji, nikah, bab muamalah. Sekian banyak pembahasan yang berhubungan dengan bahasan fikih. Perbedaan-perbedaan yang ada, yang sudah dikenal oleh para ulama sejak ratusan, bahkan ada yang sejak lebih dari 1000 tahun yang lalu. Karena kalau zamannya Imam 4 Madhab, ya sekitar 1200 tahun yang lalu. Itu sudah ada. Dan imam-imam 4 madhab tersebut semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini ulasan yang bisa kami sampaikan untuk poin ketiga, yaitu al-ittiba wa tarkul ibtida wal ijtima wa nabzul furqati wal ikhtilaf. Mudah-mudahan ulasan ini ada manfaat yang kita bisa ambil. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wallahu a'lam. Wassallallahu salam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.